Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aunina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika marhamin. Allahumma sakhkhir lana al kutuba kullaha. Allahumma sakhkhir lana al kutuba kullaha. Allahumma sakhkhir lana al kutuba kullaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu Hadratil Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti wa ila haddati man ajazani haddati syekhina Kyai Haji Abdul Salam bin Kyai Haji Abdul Mujib Ambas wa haddati syekhina Kyai Haji Abdul Mujib Ambas bin Syekhina Abbas bin Ma'hadina Mustarsyidin Al-Ghazini Budan Sutarjo wa haddati man ajazani Kyai Haji Habib Labib bin Ma'hadina Tabir Jombang wa haddati Syekhina Kyai Haji Az-Zamakhsyari Nadir bin Ma'hadina Tasfil Afkar Sampang Madura Kedundung Sampang Madura. Nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim fid-din wad dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Qalu harriku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin wa najjayna wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin wa bana lahu Ishaq wa Ya'qub nafila wa kullan ja'alna salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih menerangkan ayat, masih tentang ceritanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemarin
tentang ayat. Sekarang kan ufin ya. Dari ayat tsumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun qala fata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Jadi ayat ini menerangkan tentang Nabi Ibrahim, menjelaskan kepada mereka kenapa kalian itu kok nyembah selain Allah. Pangeran kalian yang disembah itu kan tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi bubur, ya, tidak bisa memberi nasi atau rezeki, tidak bisa memberi uang. Kenapa kalian kok menyembah itu? Kata siapa? Nabi Allah Ibrahim. Ya. Dan pangeran kalian yang kalian sembah kan tidak bisa memberi bahaya, tidak bisa memberi bala. Bisa memberi bala gimana? Gak bisa ngomong, gak bisa bergerak, gak bisa membuat apa-apa. Patung itu justru jadi karena dijadikan oleh kalian. Kalian kenapa kuali? Yang diciptakan kamu kok disembah? Sebetulnya batu yang kalian sembah harus menyembah pada yang menciptakan. Kenapa kalian kuali? Kata siapa? Nabi Allah Ibrahim. Wow. Jadi ufin, baru ke ufin. Ada kata-kata ufin. Ini kan kata-kata cemooh, ya. Kata-kata menjelekkan. Kata anggaplah disentak. Berarti kamu itu goblok luar biasa. Bisa dikatakan begitu. Kenapa? Di sini kobahan. Ya. Berarti goblok. Masa batu nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa memberi tiuti, ya, nggak bisa memberi nasi goreng, ya, nggak bisa memberi soto, nggak bisa memberi tahu tempe setiap hari, pagi-pagi setelah ngaji. Masa disembah? Berarti kan goblok. Gobloknya setengah mati. Itu yang bisa dipahami. Kalau tidak dari natnan, lokobhan, berarti kata-kata mengijai. Kata-kata nyeninilah. Ufri, lafad ufin. Bikasril fa'i kalawan dibaca kasro fa'i. Watarkiha, oh no watarkiha nih, bukan tarkiha. Setelah bikasil fa langsung wafatha, bukan watarkiha. Ya oke, gak apa-apa. Bikasril fa'i kalawan din boco kasro fa'i, yakni dibaca ufin. Wa fatiha kalawan dinwoco fata fa'i bimakna masdarin kalawan nganggu makna masdar ainatnan wa qabhan. Natnan itu jember, tapi bukan jembernya Bapak Rosi, bukan. Artinya kata-kata yang tidak baik lah, kata-kata yang kotor, kata-kata busuk, ya, dan kata-kata jelek. Setelah seperti ufin, ini kan membahas ufin.
Lafaz ufin ini nak boleh dibaca ufin, boleh dibaca uffi, dan boleh juga dibaca uffah. Kalau dalam kitab lain bitarkiha, bikasril fa'i wa tarkiha wa fatiha. Ada yang ada tafsir. Ya. Ada wa tarkihanya. Langsung bikasril fa'i wa fatiha. Ya enggak apa-apa. Jadi lafaz ufin ini boleh dibaca uffin, boleh dibaca uffah. Ada di kitabnya menerangkan wa tarkiha boleh dibaca uffi, uffin, uffi, uffah. Boleh. Kata-kata ufin ini nak termasuk nyeneni kelompok-kelompok Raja Namrud dan pengikutnya, atau mengejek kepada bapak angkatnya daripada Nabi Allah Ibrahim yang bernama Azar. Goblok temen berarti kalian. Berarti kalian ini goblok. Kenapa kalian kok bisa menyembah batu yang kalian buat? Kan aneh. Sebetulnya kamu harus menyembah. Batu harus menyembah kalian. Jangan kalian menyembah batu. Kan batu itu kan nggak bisa memberi manfaat ya. Tidak bisa memberi TOT. Tidak bisa memberi sutu setiap hari. Atau tidak bisa memberi nasi dan tahu tempe. Itu sarapannya anak pondok biasa itu. Tahu tempe kalau pagi untuk apa? Bisa menambah kesehatan. Bisa menambah sehat. Nah, itu. Kan tidak bisa memberi nasi tahu tempe, gak bisa. Kenapa kalian kok menyembah itu? Berarti kan goblok. Goblok. Terus ufin, jember teman, otor teman, busuk teman, olok teman bisa. Ya. Lafad ufin bikasril fa'i kalawan dibaca kasroh fa'i wa fatihah lan dibaca fatah fa'i bimakna masdarin kalawan nganggu maknan masdar ainak nan busuk atau jember. Qobhan lan olo walakum lan kedui sira kabeh lima lan maris berhala tak buduna kang nyembah sapa sira kabeh min dunillahi sangkeng liyane Allah wa ghairihi tegesi liyane Allah. Afala taqilun, opo to ora mikir, opo to ora mikir sapa sira kabeh. Anna hadhil aslama ing setuhuni ikilah berhala la tastahiqu, jumlahnya la tastahiqu menjadi khobarnya anna, menjadi khobarnya anna mahala jumlahnya iku la yastahiqu orang haki opo asnam
al ibadata ingkang din sembah, al ibadata ingkang din sembah. Wa inama yastahiquha lan angin pasti ngahai ing ibadah sinten Allah Ta'ala. Kata Nabi Ibrahim, berarti kalian goblok nyembah selain Allah. Nyembah selain, kemana akal fikiran kalian? Kalian kan sudah diberi anugerah oleh Allah. Di antara anugerah yang diberikan kepada manusia oleh Allah adalah akal fikir yang sehat. Ya, akal fikiran yang sehat. Sebab kegunaan di antara akal fikiran ini adalah sebuah alat, sebuah instrumen untuk memahami tentang ilmunya Allah. Allah itu di antaranya. Kenapa akal kamu yang sehat kok tidak dipakai? Kok menggunakan akal fikir yang busuk? Berarti kamu itu kan menyembah berhala gara-gara hawa nafsu kamu, gara-gara kedongkaan kamu, gara-gara kesombongan kalian. Hingga kalian ini yang jadi Yahudi jadi maudhub, yang jadi Kristen jadi ad-dhalli. Yang menjadi apa? Musik menjadi penyembah berhala. Akibat sombongnya, ya, akibat akal fikirnya tidak dipakai. Kan tidak sehat batu disembah. Ya, tidak sehat. Mau diambil manfaatnya apa batu? Misalnya takut kena walat, batu gak bisa memberi bahaya. Itu kan lucu. Loh, berarti kalian itu bodoh. Menyembah berhala tersebut itu bodoh. Karena tidak bisa memberi tiuti, ya, gak bisa memberi nikmat, gak bisa memberi kopi, gak bisa memberi susu nona, gak bisa. Ya, kan goblok berarti menyembah itu. Lalu setelah itu akhirnya dialognya antara Nabi Ibrahim dan Namrud kalah semua. Debat ilmiah kalah. Ya, debat ilmiah, saling debat dengan berdialog yang sengit, yang panas, akhirnya kalah. Si Namrud gak punya modal, ya modal ilmu gak ada, cuma modal sombong, ya, modal sombong. Akhirnya diancam Namrud ini. Apa? Nabi Ibrahim mau dibakar. Dibakarnya begini. Namrud itu menyuruh anak buahnya, disuruh mengumpulkan kayu-kayu. Kayu bukan sekedar satu tumpuan. Andai kata diibaratkan di sini kayunya itu ya sak bulak banteng, sak duku bulak banteng dengan sak bulak banteng wetan. Wah, luas. Sehingga saking orang kafir itu memperhatikan iman keberhalanya, sehingga dimodali bermodal untuk beli kayu-kayu. Ya, kayu itu bukan cuma sak kontainer,
bukan sak kontainer. Jadi perkiraan sedai saduku bolak banteng wetan sekolahan dengan bolak banteng wetan. Bolak banteng sebelah baratnya inilah. Saking emannya keberhala dan benci karena Nabi Allah Ibrahim. Padahal andai kata dipikir baik, positif, Nabi Ibrahim kan ingin menyelamatkan mereka. Kasih sayang terhadap mereka. Tapi karena mereka ini sudah tertutup hatinya, dikalahkan oleh hawa nafsunya karena mereka menyembah hawa nafsunya, sehingga yang benar jadi salah, yang salah menjadi benar menurut penganggapan mereka. Sehingga Nabi Allah Ibrahim diancam mau dibakar. Karena apa? Kalah dalam berdialog. Jadi kayak ini, kalau orang kalah dalam dialog ilmiah, akhirnya apa yang diluncurkan jurusan mabuk sudah, jurusan mabuk. Sama dengan orang sekarang berdialog tentang nasab, satunya pakai argumennya pakai ilmiah, ya. Tapi akhirnya dialog kalah terus, kan nggak punya hujah, hujah. Sedangkan satu digolong kehebat pakai ilmu, pakai ilmiah. Satunya nggak pakai kekerasan. Akhirnya karena kalah nggak dapat hujah, akhirnya mengangkat golok, mengangkat mau perang. Itu begitu memang. Lawannya orang yang nggak punya ilmu. Sehingga dialog dalam masalah ilmiah nanti dikucilkan. Maka penting ilmu ini. Ilmu ini Raja Namrud dan pengikutnya, kenapa kok tidak mau diajak menyembah kepada Allah? Kok mereka ini kok menyembah berhala? Karena mereka itu sombong, gak mau ngaji, dirinya sebenarnya merasa hebat. Ya akhirnya kayak ini. Artinya yang paling tinggi, merasa paling tinggi daripada yang lain. Sama dengan orang yang polemik nasab ini. Satunya ingin meluruskan, satunya gak ingin diluruskan. Kenapa? Akibat sombong. Sehingga walaupun ditawari pola pikir ini gak mau. Khawatir takut kehilangan jabatan. Khawatir takut kehilangan kehormatan. Padahal tidak. Allah Ta'ala tidak memandang keturunan, tidak memandang apa. Yang penting takwa, itulah kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting alim, paham ilmunya Allah, di samping paham ilmunya Allah dipraktekkan takwa kepada, udahlah oleh Allah Ta'ala diberi derajat diberi derajat takwa. Walaupun punya keturunan diperintah Allah tidak mau, disuruh sholat gak mau, ya tetap acur-cur. Akhirnya mati muncur. Maka kita tidak boleh mengandalkan keturunan. Orang mengandalkan keturunan bisa melupakan Allah, bisa melupakan Allah, bisa melupakan perintah Allah. Akhirnya jadi kafir. Ya, saya mendengar kemarin itu, melihat di YouTube. Langsung muncul itu namanya ya tokoh umat. Kita pertama disegani oleh kita, tapi karena ada
Pemelencengan sejarah, akhirnya oleh Allah Ta'ala diangkat nurnya oleh Allah Ta'ala. Diangkat nurnya Allah Ta'ala. Sehingga memberi ayat laqad ja'akum surat At-Taubah kocar kacir, sudah kacau. Nah, bahkan bukan ayat Al-Quran, mereka bilang ayat Al-Quran. Kalau memang mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau memang itu sengaja karena demi kedudukan untuk membuat ayat, untuk mempertahankan dirinya bagaimana supaya diakui keturunan Nabi misalnya, maka itu kafir. Kafir. Bunyi ayat begini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, cara begini, kalau makna Jawa ini biar lebih luas. Kata siapa? Katanya Maulana Habib Lutfi. Diartikan begini, laqad ja'akum, yakteni teman-teman nekaaken sapa ingsun ing sira kabeh atau marang sira kabeh rasulun sapa rasul. Itu sudah keliru. Fa'ile ja'akum ini ada rasulun, bukan ana. Bukan sudah keliru. Dari terkait makna nahwunya sudah keliru itu. Keliru. Ditopang lagi ayat arsalahullah basyira wa mubasyira wa nadhira. Gak ada ayat-ayat ini. Cari mulai surat Al-Baqarah sampai surat Al-Ma'arij, gak ada istilah arsalahullahu basyira wa basyir, gak ada. Arsalahullahu ila kafatil khalqi, begitu. Ada sambungan daripada ayat ini begitu. Daripada sambungan ayat laqad ja'akum rasulun yang berbunyi arsalahullahu ila kafatil khalqi basyira wa mubasyira wa nadhira. Itu keliru, gak ada ayat itu. Cari mulai surat Al-Baqarah sampai gak ada. Itu berarti buat bilang ayat Allah. Kalau sudah sengaja membuat ayat padahal itu bukan Al-Quran, sengaja man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, panggonane neraka. Panggonane neraka. Satu. Kalau memang tidak sengaja, berarti kayak Mama Dede, gak tahu ilmu tapi mau berdakwah, itu keliru. Tapi saya tidak mau tidak mau saya itu menuduh mereka itu atau orang bodoh, enggak. Cuma perlu ini sekedar saling memberi saling memberi, saling mendukung, saling memperbaiki, saling tegur sapa demi kebaikan. Cuma kita sebelum mau berdakwah perlu dihayati dulu ayatnya itu. Maknanya ya nopo sing benar. Ayat apa ini ayat apa enggak? Ojo ngarang dhewe. Le umpamane ngomong bahwa
arsalahu Allah ila kafatil khalqi basyira wa mubashshira wa nadhira. Ini kawi-kawi namanya, kawi-kawi ayat. Mudah-mudahan beliau tidak sengaja, mungkin karena apa? Mungkin karena keliru ucap, karena saking esoknya, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan nasab, sehingga esok, sehingga walaupun bukan ayat dikawi-kawi. Mudah-mudahan mereka karena lupa. Amin ya rabbal alamin. Paham nggih? Ya. Paham? Maka penting ilmu. Penting ilmu. Ngaji. Kalau mau dakwah ya ngaji dulu dong. Ngaji ke pondok pesantren dong. Ojo ngaji nang Google. Ojo ngaji nang koran-koran, ojo. Ojo ngaji nang terjemah, ojo. Pakai guru rien. Ya, pakai guru. Maka kalian berdoa aja kepada Allah, mudah-mudahan diberi kealiman. Ini doa dari gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, dari Mahfudz Termas. Kiai Hasyim Asy'ari, dari Kiai Mahfudz Termas turun ke Kiai Hasyim Asy'ari. Doanya gimana? Untuk biar jadi orang alim, biar jadi orang besar. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Mempercamping belajar, memperbanyak doa ini dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jadi orang udah moro-moro tinggal ngaji ke Google, moro-moro surbanan, moro-moro apa topan, moro-moro jenggotan, akhirnya dakwah, kasihan umat nanti jadi sesat. Orang-orang itu non-Islamnya seperti Kristen itu kan gara-gara pemimpinnya goblok mendakwah, suka merubah ayat-ayat yang ada kitab Taurat dan kitab Injil, akhirnya pengikutnya banyak sesat. Makanya kita hati-hati kalau mau dakwah. Kalau memang nggak mampu berdakwah, ojo, doakan aja sudah cukup. Kalau bisa cukup mimpin tahlil, gak usah megang mic, assalamualaikum, ya cukup khususon aja, biar umat gak sesat semua. Makanya ilmu penting. Kalau sudah punya ilmu, insya Allah kita bersama dalam berdialog berdialog dengan siapapun, ya tidak tidak dong. Yang didahulukan adalah ilmu. Ini buktinya nak. Namrud dengan pengikutnya karena berdasarkan kesombongannya, berdasarkan keangkuhannya, sehingga Namrud selalu kalah berdialog dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Sebab Ibrahim banyak hujahnya nak. Karena orang Namrud dan pengikutnya karena tidak punya hujah, akhirnya ngajak duel, suruh ngangkat peras, ngangkat golok berperang. Itu terjadi sekarang. Kalah berdialog dalam ilmiah, dalam masalah nasab, akhirnya ngajak perang. Indonesia damai, gak ada istilah perang kecuali dulu ketika Indonesia direbut mau dijajah Belanda, baru itu perang. Cuma modalnya apa? Bambu runcing dan doa kepada Allah, akhirnya menang merdeka. Setelah itu terus aman, damai. Jadi kedamaian Indonesia jangan dirusaklah. Kita harus apa? Mempertahankan NKRI Indonesia demi kesejahteraan, biar ngaji nyaman, ya cari rezeki biar nyaman. Makanya pondok-pondok yang maju, pola fikirnya ilmu yang maju Indonesia. Kenapa? Selama ini cukup satu kali yang perang, ya seterusnya nggak perang.
apa? Yang didahulukan adalah kerukunan dan kedamaian. Hidup berdampingan dengan umat Islam tetap itu damai demi kesejahteraan negara Republik Indonesia. Iya pun. Nah, akhirnya Namrud dan pengikutnya ini sepakat untuk membakar Nabi Allah Ibrahim karena kalah dalam dialog ini. Dia kalah, ya, kalah. Terus afala ta'qilun, terus qalu ngucap sapa kaum harikuhu, ngopo sira kabeh o ing Ibrahim, ai Ibrahima tegese Ibrahim, wansuru lan jaluk tulungo sira kabeh alihatakum ing pangirane sira kabeh, ai bitahriki kalawan ngopong Nabi Ibrahim, ing kuntum lamun ono sapa sira kabeh iku fa'ilina iso ngelakoni sapa sira kabeh. Nasrataha ing nulungi, ing oleh nulungi alihah, ing nul alihah. Wajama'u maka ngumpulakan sapa kaum lau karena untuk membakar Ibrahim al-hataba ing kayu al-kathirah kang akeh, wa adramu lan nguripaken sapa kaum annaro ing geni bi jami'i ing dalem oleh tumpuane hatab, bi jami'i ing dalem tumpuane hatab, tumpuan wa ausaku Nabi Ibrahim dicancang nak ane meture pekot, Nabi Ibrahim dicancang wa ausaku lan podo naleni dan podo nyancang sapa kaum Ibrahim ing Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dicancang, ditaleni, kata orang Madura dipekot. Wajalu lan tatiakan sapa kaum Nabi Ibrahim fi manjanikin ing dalam itu nak kayak stip lamba dia kata orang Madura teh sampang padang dikasih apa karet terus dikasih batu di padang apa namanya? Iya ketapel. Ya. Iya betul ketapel. Tapel namanya ya. Tapel. Stip lah. Itu pada masa dulu kan begitu. Karena masa saya waktu sekolah dulu belum mondok sering bawa itu. Kadang-kadang mentapel apa? Burung. Bukan burungnya orang. Ya, menyetip burungnya, bukan burungnya orang, burung di atas step, di step. Katanya orang Madura, ketapel ya, betul ketapel ya, atau disebut padang dan padangan namanya, atau bisa disebut step. Itu nama istilah Arabnya manjanik, manjanik. Terus wajalulan tadi akan sapa kaum ing Ibrahim manjanikin ing dalam manjanik yani step waramauhu
lan muncalakan sapa kami Nabi Ibrahim fi nari ing dalem gen. Wah, udah nak setelah Namrud dan pengikutnya dalam dialog ilmiah, ya, dalam masalah berhala-berhala yang mereka sembah, akhirnya kalah, hujah kalah, alasan kalah, akhirnya bosan, gak dapat padaran lagi, akhirnya muncullah kemarahan daripada Namrud dan pengikutnya. Namrud mengerahkan bahkan sampai membeli, suruh mengumpulkan kayu-kayu, luasnya tanah yang mau dikumpulkan ya perkiraan sak duku bola banteng dan bola banteng wetan inilah luasnya ditumpuk kayu ditumpuk, ya, dikumpulkan kayu di situ kemudian dibakar. Singkat cerita, Nabi Ibrahim itu kan begini, nak, mau dibantu dengan malaikat dia gak mau. Udahlah, saya pasrah ke Allah, kata Nabi Ibrahim. Sampai mau dibantu malaikat Jibril, Nabi Ibrahim gak mau walaupun dibakar. Kan malaikat itu kan mendukung Nabi Ibrahim, kasihan kan Nabi Ibrahim, banyak malaikat nangis. Sampai seluruh makhluk itu nangis semua. Hewan-hewan, Jawa ini kewan-kewan. Kewan-kewan nangis semua melihat nasibnya Nabi Ibrahim yang mau dibakar. Pemanasan itu ada yang mengatakan dimulai sampai 7 hari. Nah, panas. Sama dengan belum nyampe ke ke apinya sudah panas, karena panasnya. Luas tanahnya ya saduku bola banteng dengan bola banteng wetan itu luasnya. Wah, kayunya banyak, nak, sampai beli, saking betapa cintanya ke berhala, sehingga yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu karena Ibrahim. Udah, karena melihat nasibnya Ibrahim, kasihan, para malaikat nangis, makhluk nangis, kecuali yang tidak makhluk yang tidak nangis malah mendukung ulah daripada Namrud dan pengikutnya adalah cecak. Maka cecak itu dibuang aja, ya, pateni. Kadang-kadang leleh orang, kadang-kadang di sini teleh. Jadi jiwanya cecak itu adalah jelek, ya. Yang tidak mendukung, yang tidak nangis atas mau dibakarnya Nabi Ibrahim adalah cecak. Padahal makhluk yang lain kasihan, anjing juga kasihan. Dan Nabi Allah Ibrahim karena mau disiksa, akhirnya Nabi Ibrahim tidak mau dibantu malaikat, gak mau. Sampai malaikat Jibril turun, bagaimana Nabi Ibrahim? Bantu doanya, bantu doa tah. Mau dibantu tah? Udah malaikat, ojo repot-repot, ya. Saya minta doa ke Allah Ta'ala. Katanya, hasbi min su'ali wa ilmuhu bihali. Udah, Allah Ta'ala yang cukup, yang melindungi kami, ya, di permasalahan ini, ya. Dan Allah Ta'ala lebih mengetahui keadaan aku kayak apa. Allah Ta'ala lah. Akhirnya telah Nabi Allah Ibrahim dimasukkan ke tengah-tengah apa? Ke tengah-tengah api yang sedang dibakar itu, di tengah-tengah. Tumpuannya kayunya itu sak duku bola banteng dan sak bola banteng wetan. Itu luasnya.
Bukan sekedar satu tumpuan, bertumpuk-tumpuk. Akhirnya ditaruh di tengah-tengah. Terus Allah Ta'ala manggil malaikat, segeralah ambillah baju dari surga. Langsung namanya malaikat, walaupun api agak panas, seret, dikasih baju. Akhirnya kayak berada Nabi Ibrahim, kayak tidak berada dalam api, kayak berada di dalam air. Maka Allah Ta'ala dawuh, qala ta'ala dawuh Subhanahu ta'ala, kulna, ngucap sapa ingsun, ya naru, wahai geni, kuni ono oso sira kabeh, bardan iku adem, kayak es batu, kayak berasi, wasalaman, dan selamat, ala Ibrahim, ing atas Ibrahim. La ta'rik, maka ora iso ngopo-ngopo nar ilhu saking Ibrahim, wa irawasakihi, ing liyane ikatane Ibrahim. Wadahabat, lan hilang opo hararatuha, panasi nar. Wabakiyat, lan tetap opo atuha, opo atuha, padangin nar. Wabiqauli, lan kalawan sebab daun Allah, rupanya daun Allah, wasalaman, lafaz salaman, salimah, selamat sopo Nabi Ibrahim, minal mauti, sangking mati, bibar dia kalawan sebab admi nahar. Akhirnya nak Allah Ta'ala dawa, cepat. Malaikat Jibril ambil baju di surga, kawin dengan Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala sambil lalu dawu, ya kulna, ya bang, kulna ya narukuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Artinya akhirnya Nabi Ibrahim walaupun berada di bakaran api, di tengah-tengah api, panasnya luar biasa, tetapi alhamdulillah dengan ridho Allah, Nabi Ibrahim bisa, asalnya panas bisa jadi gak ada namanya luka sedikit, gak ada. Yang terbakar gak ada. Sudah diberi baju dari surga. Yang memakaikan itu adalah malaikat Jibril atas perintah Allah. Akhirnya adem, koyok sampian mandi dengan air es, bukan es, air adem, sejuk, tidur enak, namanya api menjadi hotel akhirnya, hotel ber-AC, berkat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai kalau kepingin selamat berhidup di mana-mana, tirulah jiwa keimanan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak mengandalkan siapapun, hanya yang diandalkan adalah Allah. Malaikat mau bantu oleh Nabi Ibrahim, ditolak. Padahal malaikat cuma sayang karena Nabi Ibrahim, khawatir celaka. Ditolak. Seluruh makhluk mau membantu membela Nabi Ibrahim, ditolak. Hanyalah Nabi Ibrahim mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya walaupun di tengah-tengah api menjadi menjadi hotel tidur di hotel,
di hotel ber-AC. Padahal itu di tengah-tengah api dengan berkat kekuatan iman, keyakinan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selalu mengandalkan Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Thumma qala wada'u sawab al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah ya Allah. Ra'atul ladzina zalimu. Rabbi wa Wadinan urna bi'umatihim wa amnilana bi'uriqatihim wa ma'afatihim minal fitani Rabbi ma'afana bi'barakatihim wa minalana bi'urnatihim wa Nabi Qarifati Wa Minal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu kama yanbaghi li Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa Allahumma ya Allah Allahumma sakhirna lana al-kutuba kullaha Allahumma sakhirna lana sakhir lana al-kutuba kullaha Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha Allahumma inna nas'aluka fahman nabi wa ilham al-malaikati ba'unina bil ilmi wa sayyidina wa akramna wa jamna bil afiyah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah Al-Fatiha.